Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Sepia Damayanti dengan NIM 210101070025 dari mata kuliah Keamanan Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Pada UAS kali ini, saya akan menjelaskan mengenai paper yang telah saya buat di sini yang berjudul Strategi Penguatan Cyber Security guna mewujudkan keamanan nasional di era Society 5.0. Strategi penguatan cyber security guna mewujudkan keamanan nasional di era Society 5.0. Di sini ada latar belakangnya. Era Society 5.0 yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi membawa kemajuan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, namun juga menghadirkan tantangan baru berupa ancaman cybercrime yang semakin kompleks. Di Indonesia, kasus-kasus seperti kebocoran data di Tokopedia dan Bineka serta serangan ransomware selama pandemi COVID-19 menyoroti rentannya sistem digital terhadap serangan cyber. Dengan meningkatnya ketergantungan masyarakat pada teknologi digital dan jumlah pengguna internet yang terus bertambah, Indonesia menghadapi keadaan darurat cyber security untuk mewujudkan keamanan nasional di era Society 5.0. Diperlukan strategi penguatan keamanan cyber yang meliputi peningkatan kapasitas, pembentukan regulasi khusus, pengembangan sumber daya manusia, dan kerjasama antar pemangku kepentingan baik dalam negeri maupun internasional. Di sini ada permasalahan umumnya. Yang pertama, era Society 5.0 yang mengintegrasikan ruangan maya dan fisik untuk menciptakan masyarakat yang lebih nyaman dan efisien, membawa serta tantangan keamanan yang signifikan. Ketergantungan yang tinggi pada teknologi digital telah meningkatkan risiko cybercrime, termasuk pencurian data, serangan ransomware, dan berbagai bentuk ancaman cyber lainnya. Yang kedua, di Indonesia, kejadian seperti kebocoran data pengguna Tokopedia dan Bineka menunjukkan bahwa sistem keamanan cyber yang ada saat ini belum cukup kuat untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang. Pandemi COVID-19 juga telah memperparah situasi ini, di mana peningkatan penggunaan teknologi untuk bekerja dan belajar dari rumah membuka lebih banyak celah bagi para peretas. Yang ketiga, kondisi ini menuntut adanya strategi penguatan cyber security yang komprehensif dan efektif untuk melindungi data dan sistem dari serangan cyber, serta untuk memastikan keamanan nasional di era Society 5.0 tanpa langkah-langkah yang tepat. Indonesia akan terus rentan terhadap ancaman cyber yang dapat melumpuhkan infrastruktur vital dan mengganggu kehidupan masyarakat secara luas. Tujuan dari paper ini yaitu ada beberapa. Yang pertama, memperoleh gambaran tentang cybercrime dan tantangan masa depan, yaitu meneliti dan menganalisis berbagai bentuk ancaman cybercrime yang ada saat ini, termasuk bagaimana pandemi COVID-19 telah mempengaruhi tren ancaman tersebut, mengidentifikasi tantangan-tantangan yang akan dihadapi di masa depan dalam menangani kejahatan cyber di era Society 5.0. Yang kedua, mengidentifikasi strategi cyber security di Indonesia, mengevaluasi strategi cyber security yang telah diterapkan di Indonesia, menganalisis efektivitas dari strategi-strategi tersebut dalam menghadapi ancaman cybercrime yang berkembang, mengkaji berbagai kebijakan dan regulasi yang ada terkait dengan keamanan cyber di Indonesia. Yang ketiga, mengusulkan langkah-langkah untuk memperkuat cyber security di Indonesia, yaitu menyusun rekomendasi strategi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat cyber security di Indonesia, menekankan pentingnya capacity building atau pembangunan kapasitas dalam bidang keamanan cyber, mengusulkan pembentukan undang-undang khusus tentang tindak pidana cyber, meningkatkan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang keamanan cyber, menggalakkan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan di dalam negeri serta kerjasama internasional dalam bidang cyber security. Yang keempat, mewujudkan keamanan nasional di era Society 5.0, mengintegrasikan teknologi canggih dan strategi keamanan yang human-centered untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi di era Society 5.0. Menyusun kerangka kerja untuk memastikan keamanan nasional di era digital, di mana ancaman cyber menjadi semakin kompleks dan beragam.
membangun kesadaran dan kesiapsiagaan di antara masyarakat dan institusi mengenai pentingnya keamanan cyber dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Paper ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang komprehensif dan solusi praktis dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan cyber, serta mengembangkan strategi yang efektif untuk melindungi aset nasional dan individu di era digital yang semakin maju. Sini ada state of the art dalam konteks Society 5.0 yang mengintegrasikan dunia maya dan dunia fisik dengan menggunakan teknologi canggih seperti Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan AI, dan big data. Keamanan cyber menjadi isu yang sangat krusial. Berikut adalah perkembangan terbaru dan tren dalam bidang keamanan cyber yang relevan dengan paper ini, yaitu OLAP, Online Analytical Processing. Teknologi ini memungkinkan analisis data multidimensi secara real-time, mendukung operasi seperti agregasi dan drill down yang membantu organisasi dalam mengidentifikasi tren kompleks. Namun, tantangan utama adalah mengelola volume data yang terus meningkat sambil mempertahankan kinerja yang cepat. Yang pertama, peningkatan ancaman cybercrime, yaitu pandemi COVID-19. Pandemi telah mempercepat adopsi teknologi digital, tetapi juga memperbesar celah keamanan. Hacker memanfaatkan situasi ini dengan serangan phishing, ransomware, dan kebocoran data besar seperti yang terjadi pada Tokopedia dan Bineka. Pada tahun 2020, peningkatan serangan ransomware mencapai 435% dibandingkan tahun sebelumnya. Yang kedua, regulasi dan kebijakan keamanan cyber. Kekurangan regulasi yang komprehensif. Di Indonesia belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang tindak pidana cyber secara komprehensif. Regulasi yang ada masih terbatas dan belum mampu mengatasi kompleksitas ancaman cyber yang ada. Kerjasama internasional juga semakin penting untuk menghadapi ancaman yang sifatnya global. Yang ketiga, teknologi keamanan cyber. Penggunaan AI dan machine learning, teknologi ini semakin banyak digunakan dalam mendeteksi dan merespon ancaman cyber. AI dan machine learning dapat membantu mengidentifikasi pola serangan yang tidak biasa dan memberikan respon cepat terhadap ancaman, meningkatkan efektivitas sistem keamanan cyber. Paper ini berusaha untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik dalam keamanan cyber, khususnya dalam konteks Indonesia di era Society 5.0 dengan mengevaluasi perkembangan terbaru dan tantangan yang ada. Paper ini akan menyusun strategi yang komprehensif dan aplikatif untuk meningkatkan keamanan cyber nasional. Nah, di sini ada implementasi metode pada paper. Implementasi metode pada paper ini diawali dengan tahap pengumpulan data analisis mendalam mengenai dari berbagai sumber, termasuk laporan industri, lembaga keamanan cyber, dan hasil survei terkait ancaman dan kerentanan yang dihadapi. Analisis ini mencakup posisi Indonesia dalam Indeks Keamanan Cyber Global atau GCI untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem keamanan cyber nasional. Fokus utama adalah pada evaluasi kerugian yang disebabkan oleh serangan cyber serta ketahanan sistem yang ada saat ini untuk memahami lebih dalam area yang membutuhkan perbaikan. Selanjutnya, rekomendasi strategis dikembangkan berdasarkan analisis tersebut yang mencakup beberapa aspek penting. Pertama, capacity building melalui program pelatihan dan peningkatan keterampilan untuk meningkatkan kesiapan menghadapi ancaman cyber. Kedua, pembentukan undang-undang khusus untuk mengatasi tindak pidana cyber guna memberikan kepastian hukum dan regulasi yang jelas. Ketiga, peningkatan sumber daya manusia dengan melibatkan pelatihan dan pengrekrutan profesional di bidang keamanan cyber. Selain itu, pentingnya kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat domestik maupun internasional, ditekankan untuk membangun sistem keamanan cyber yang efektif dan terintegrasi. Proses implementasi melibatkan konsultasi dengan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa strategi yang diusulkan sesuai dan dapat diterapkan secara menyeluruh. Hasil dari papernya yaitu pada tahun 2010, Trojan menjadi jenis malware yang paling banyak terdeteksi dalam serangan cyber di Indonesia dengan contoh seperti All Apple, Zero Access, Will Access, Globteba, dan Cobalt Strike.
Trojan seringkali menyamar sebagai file atau program yang tampak wajar, seperti software gratis atau file multimedia, dengan tujuan utama mencuri informasi seperti password dan kredensial tanpa pengetahuan korban. Yang ketiga, salah satu varian Win.Trojan.Apple mampu mengunduh dan menjalankan file tambahan dari internet, berpotensi menyebabkan gangguan sistem seperti denial of service atau DOS. Penelitian oleh Prost dan Sullivan pada 2018 menunjukkan bahwa cybercrime menyebabkan kerugian sekitar 34,2 miliar dolar AS sebelum pandemi, dengan prediksi defisit global akibat serangan cyber mencapai 6 triliun dolar Amerika Serikat. Hal ini menegaskan pentingnya penguatan strategi keamanan cyber di Indonesia untuk menghadapi ancaman di era Society 5.0. Lalu, selanjutnya, hasil penelitian ini menyoroti urgensi untuk memperkuat strategi keamanan cyber di Indonesia, terutama kebutuhan akan capacity building menjadi jelas, mengingat kekurangan tenaga ahli yang dapat mendesain dan melaksanakan strategi keamanan yang efektif. Lalu, program pelatihan dan peningkatan keterampilan harus segera dilakukan untuk memperbaiki kapabilitas sumber daya manusia di bidang ini. Di samping itu, penetapan undang-undang khusus mengenai tindak pidana cyber menjadi langkah krusial untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan terstruktur dalam menangani kejahatan cyber. Lanjut lagi, dengan adanya regulasi yang komprehensif, Indonesia dapat mengatasi kekacauan hukum yang ada dan mengurangi celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan cyber. Selain itu, kerjasama multipihak baik di tingkat nasional maupun internasional harus ditingkatkan untuk menciptakan sistem keamanan cyber yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap ancaman global. Lalu, dengan langkah-langkah ini diharapkan Indonesia dapat meningkatkan ketahanan terhadap serangan cyber dan melindungi infrastruktur kritisnya secara lebih efektif di era Society 5.0. Di sini ada kesimpulannya, Indonesia saat ini menghadapi keadaan darurat dalam hal keamanan cyber dengan situasi yang semakin memprihatinkan. Untuk mewujudkan keamanan nasional di era Society 5.0, Indonesia perlu menerapkan beberapa strategi. Yang pertama, meningkatkan capacity building di semua stakeholder untuk memperkuat kapasitas dan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman cyber. Yang kedua, membentuk undang-undang khusus tentang tindak pidana cyber guna memberikan kepastian hukum dan memperjelas regulasi keamanan cyber. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia dengan mendidik dan merekrut profesional yang memiliki integritas dan etika tinggi dalam bidang keamanan cyber. Yang keempat, memperkuat kerjasama baik di dalam negeri melalui multi-stakeholderis maupun secara internasional untuk pengembangan dan penguatan kapasitas keamanan cyber. Situasi ancaman cyber yang terus berkembang dan semakin kompleks memerlukan penelitian lebih lanjut yang lebih teknis untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Terus-menerus mengadaptasi dan meningkatkan strategi keamanan cyber akan menjadi kunci untuk melindungi infrastruktur dan data kritis dari serangan yang semakin canggih. Nah, di sini ada inti selanjutnya untuk metode dalam paper. Untuk meningkatkan metode penelitian keamanan cyber di Indonesia, pendekatan berbasis risiko harus diimplementasikan secara mendalam. Hal ini mencakup penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan ancaman potensial serta kerentanan sistem. Penggunaan analisis data canggih dalam mengidentifikasi pola serangan dan kelemahan sistem akan membantu dalam merancang strategi mitigasi yang lebih efektif. Dengan memprioritaskan ancaman berdasarkan dampak dan kemungkinan terjadinya, langkah-langkah pencegahan dapat dioptimalkan untuk mengurangi risiko terhadap infrastruktur penting. Lalu yang kedua, integrasi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan AI dan machine learning menjadi krusial dalam strategi keamanan cyber. AI dapat digunakan untuk mengembangkan sistem deteksi ancaman otomatis yang dapat mendeteksi dan merespons serangan dengan cepat. Machine learning di sisi lain memungkinkan sistem untuk belajar dari data historis dan memprediksi potensi ancaman di masa depan, sehingga meningkatkan kemampuan untuk menangani serangan yang semakin kompleks dan beragam. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta serta kerjasama internasional harus diperkuat melalui platform berbagai data ancaman.
Pembentukan aliansi dan kemitraan antara berbagai pihak yang terlibat dalam keamanan cyber akan memfasilitasi pertukaran informasi yang berharga mengenai ancaman terbaru dan teknik mitigasi. Penggunaan yang standar internasional seperti ISO atau EAC untuk keamanan informasi dapat memperkuat kebijakan dan prosedur keamanan yang ada. Sementara audit keamanan cyber secara berkala akan memastikan bahwa sistem tetap robust dan sesuai dengan standar keamanan yang diperlukan. Yang keempat, peningkatan penyelidikan dan kesadaran tentang keamanan cyber sangat penting dalam membangun ketahanan sistem. Program pelatihan berkelanjutan dan simulasi serangan akan membantu pengguna dan profesional dalam memahami dan mengatasi ancaman cyber yang berkembang. Selain itu, penerapan teknologi terbaru seperti perlindungan untuk perangkat Internet of Things atau IoT dan infrastruktur kritikal serta eksplorasi teknologi blockchain untuk keamanan data akan memberikan tambahan lapisan perlindungan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai UAS yang telah saya presentasikan. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Dan di sini juga ada sumber paper yang telah saya ambil melalui jurnal ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun kesalahan kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.